Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulha'i tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Hadis Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang didukung oleh beberapa muridnya, Syekh Abdul Wahab, Abdul Latif, Syekh Muhammad Amin Al-Qudbi dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama yang nama-namanya disebut di kitab ini. Hidup kita barokah, rizki kita barokah, umur kita barokah, anak keturunan kita barokah, dan masyarakat yang hidup di sekitar kita, baik kerabat kita maupun tetangga kita, diberi keberkahan semua. Selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat, diiringi dengan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-hadi niyatu ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin SAW bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Fatihah. Berikutnya sebutkan nama-nama kedua orang tua kita dan semua mbah kita, guru-guru kita, semua keluarga, anak dan istri kita sebutkan. Mudah-mudahan semua kita dan keluarga kita mempunyai ilmu, manfaat dan barokah, dimengertikan dengan ilmu agama Allah, dan jadikan hamba Allah yang ahli ibadah kepada Allah, ahli baca Al-Quran, ahli sholawat, ahli sholat, dan ahli zikir, ahli ilmu, mengamalkan ilmu. Al-hadiniyatu ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Fatihah yang paling terakhir kita niati mengholi para pahlawan Indonesia, khususnya pahlawan yang agamanya Islam. Mudah-mudahan diberi tempat yang layak, yaitu di surganya Allah, atas jasa dan pengorbanan darah serta nyawa beliau semua, mulai dari
Indonesia ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke, semua pahlawan-pahlawan kita diberi tempat yang mulia oleh Allah, semua dosanya diampuni, semua kesalahannya dihapus, derajatnya diangkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, dan dimasukkan di surga bersama kita semua. Al-hadiniyatu ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang butuh kitab hadis di sini boleh ambil hadis yang kita baca, kitab hadis Bulughul Maram, babnya bab tarhib min masawil akhlak, menakut-nakuti dari mempunyai akhlak yang buruk, perangai yang jelek. Hadis yang kita baca hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha. Hadis yang ke-18 dari bab tarhib min masawil akhlak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anha, dan riwayataken saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. Qala ngendika sinten Ibnu Abbas, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. La tumari ojo para padu sira akhaka ing kanca sira, wala tumazih lan ojo geguyu sira, ojo guyonan sira, ojo nggojlok sira hu ing akhaka. Wala ta'id lan ojo janji sira hu ing akhaka mau'idan kelawan janji, fatukhlifa maka sebabe tukhlifa nulayani sira hu ing mau'idan. Akhraja ngriwayataken hu ing hadis at-Tirmidzi, sinten Imam Tirmidzi bisanatin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, beliau masih sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bercerita pada saat beliau ada di pinggir Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkata, Rasulullah pernah berpesan, katanya Ibnu Abbas. Apa pesan Nabi untuk umatnya? La tumari akhoka, jangan sampai engkau poropadu. Poropadu itu jangan sampai engkau musuhan, jangan sampai engkau cekcok, jangan sampai engkau konflik dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan sahabatmu, dengan kerabatmu. Jangan sampai kamu konflik sesama orang Islamnya, jangan sampai berantem, sampai tidak nyapa melebihi 3 hari itu tidak diakui umatnya Nabi. Laisa minna man hajara musliman fauqa salasati ayyam, bukan termasuk golonganku, golongannya Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menyapa sesama Islamnya, tidak nyopo, jadi meninggalkan berbicara melebihi 3 hari itu sudah tidak diakui umat Nabi. Jadi jangan sampai kita selaku umat yang mencintai Nabi mengecewakan hati Nabi. Kita kalau cinta kepada wanita, yang jelas kita akan khawatir, takut kalau
sudah sang doi, yang orang yang kita idolakan, wanita yang kita idam-damkan itu tidak nyapa kepada kita pasti bingung. Biasanya sehari chattingan kok tiba-tiba WA saya tidak pernah dibalas, bingung. Ada apa ini? Apakah dia sudah ngambek? Kok bisa jutek kayak gini? Nah, pasti kita penasaran, kepo. Ada apa di balik itu? Apalagi yang tidak nyapa kita Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Hati jangan sampai kita membuat sedih hati Nabi dengan kita tidak menyapa sesama umat Islamnya. Karena ajaran Quran itu ajaran perdamaian. Innamal mu'minuna ikhwatun. Seluruh orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Ketika sahabat kita, si A sama si B, si Ferry sama Bang Adeng, misalnya nyapa, maka tugas jenengan itu mengakurkan, merukunkan, bukan adu domba. Karena orang yang adu domba yang jelas besok setelah bangkit dari alam kubur, sebagaimana diceritakan di hadis Sawi kemarin, di tafsir Sawi kemarin, orang yang sukanya adu domba, tambah ngadu-ngadu, tambah menjadi pemicu keributan dua orang yang sedang konflik, itu besok setelah bangkit dari alam kubur dia dijelmakan sebagai babi, Naudzubillah min dzalik, orang yang suka adu domba. Itu yang adu domba kayak gitu, tambah dibenci. Wong yang ndak nyapa, yang berantem itu dibenci, apalagi yang adu domba, tambah semakin parah. La tumari akhoka, jangan sampai engkau konflik dengan saudaramu. Konflik yang gimana yang mengecewakan Nabi? Konflik yang membuat orang itu sampai ndak nyapa beberapa hari, apalagi lebih dari 3 hari. Kalau bisa, kalau gini ya, misal saya sudah berusaha nyapa, sudah saya panggil namanya, ketemu di jalan, tapi dia cuek, jutek, nggak mau menghiraukan panggilan saya, gimana? Yang penting sudah gugur, dia yang nanggung dosanya, kita sudah berusaha nyapa. Karena tanda-tanda orang takwa itu di samping alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang bisa menafkahkan harta benda yang dia miliki dalam keadaan suka maupun duka, juga wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan emosi, orang yang bisa menghilangkan rasa dendamnya hati, wal afina aninnas, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dialah orang yang mendapatkan maghfiratin mir rabbikum, ampunan dari Allah, wa jannatin arduas samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang seluas ukuran langit dan bumi. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, orang yang bisa menahan emosi, yang bisa menghilangkan sifat dendamnya hati, itu mereka orang yang beruntung, orang yang takwa kepada Allah. Seperti itu. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Makanya dalam doa lain Allah mengajarkan kita rukun itu dikutip dalam doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan ampuni dosa-dosa saudara-saudaraku yang seislam, seiman, seakidah denganku, yang mana mereka lebih dahulu masuk Islam daripada aku, yang mana mereka lebih dahulu lahir ke dunia sebelum aku dilahirkan ke dunia. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Dari doa ini menyimpulkan kita diajari rukun sama Allah, nggak boleh musuhan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau simpan di dalam hatiku, jangan kau tanam di dalam hatiku, jangan kau kubur di dalam hatiku mempunyai sifat ghil. Sifat ghilan itu sifat dendam, sifat emosi, sifat benci, sifat iri hati kepada sesama orang berimannya. Kalau di dalam hati kita masih punya sifat ghil, berarti iman kita masih kurang sempurna. Wala tumazihu, janganlah engkau bercanda, janganlah engkau guyonan, janganlah engkau ngojoloki saudaramu.
Gojolokan di mana? Sendaguro gimana? Candaan gimana yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Perlu dipelajari lagi. Candaan yang gimana? Kita tidak boleh bercanda sesama orang Islamnya. Maksudnya gimana ini? Bercanda yang gimana yang dilarang oleh syariat? Yang tidak dibenarkan oleh Nabi. Canda gimana? Nabi Muhammad SAW itu senang bercanda juga. Jadi ada guyonan yang dilarang oleh Nabi. Guyonan yang gimana? La tumazihu mazhan yajlibul wahsya wa yukaddirul khotira. Sendagurau yang menarik gelisahnya hati, yang menarik sedihnya hati, galaunya hati, yang dapat mengotori isi hati. Gara-gara banyak sendagurau sehingga ujung-ujungnya jadi keributan. Yang awalnya bercanda, nyandain, ujung-ujungnya berantem gara-gara ceweknya yang dibuat bahan. Mantannya yang dibuat bahan. Jadi kalau bercanda itu jangan sampai terlalu. Ya perlu kita guyon yang gimana yang dibenarkan oleh syariat. Amma ma fi bastul khalqi wa jabrul khatir fa huwa jaizun. Sendagurau yang dapat membahagiakan hati makhluk, yang dapat melapangkan hatinya orang yang sedang galau, yang bisa menghibur hatinya orang yang sedang susah, dan menembel kesedihan hati dengan kesempurnaan, dengan ditempel dengan kebahagiaan. Bahwa jaizun, sendagurau yang seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Rasulullah SAW itu juga bergurau, senang bercanda. Tapi setiap beliau bercanda tidak guyonan kecuali ucapan yang hak, ucapan yang jujur, ucapan yang tidak mengandung kebatilan. Contoh ucapan yang mengandung kebatilan, guyonannya ada dusta di antara kita. Ada guyonan yang bohong. Kanjeng Nabi pernah guyonannya sedang makan kurma sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamajah. Nabi Muhammad SAW sedang makan kurma sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau di kitab Ihya itu diceritakan guyonannya Kanjeng Nabi. Kedua beliau ini sama-sama makan kurma. Nabi Muhammad SAW sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang makan kurma. Nabi makan buah kurma, lalu isinya ditaruh di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sedang makan kurma, isinya ditaruh di tempatnya sendiri. Setelah itu gini, Sayyidina Ali tanya, jenengan doyan kurma nggih Kanjeng Nabi? Ternyata jenengan itu seneng makan kurma juga ya. Yang paling doyan katanya Rasulullah, dijawab, yang paling doyan ya kamu wahai Sayyidina Ali. Buktinya itu isinya kamu banyak itu di bawah kamu. Saya kan tidak ada di bawah saya. Di tempat saya tidak ada biji kurma, di tempat jenengan ini banyak bijinya. Berarti yang paling doyan ke kurma jenengan, bukan saya. Itu guyonannya Nabi, guyonannya jujur. Tidak ada kata-kata bohong sama sekali. Guyoni Sayyidina Ali. Jadi Kanjeng Nabi makan, isi kurmanya ditaruh di tempatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makan, ditaruh di tempatnya sendiri. Itu contoh. Jadi Nabi juga bercanda. Kayak contohnya, banyak cerita hadis ya, sudah populer. Ada orang tua tanya ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dia sudah usianya tua renta. Sudah usianya 63 ke atas. Ibu-ibu ini sudah tuwek mewek ya. Sudah usia lanjut. Dia tanya kepada Nabi, Nabi, apakah saya ini masuk surga? Apakah saya ini masuk surga, Nabi? Nabi jawab, di surga itu tidak ada orang tua. Yang masuk surga itu anak muda semua. Tidak ada yang usianya lanjut, tidak ada. Terus nangis, wanita ini nangis, langsung pulang. Terus panggil lagi, Bu, jenengan kok nangis, kok sedih, kenapa? Berarti saya masuk neraka. Siapa yang bilang kayak gitu? Maksud saya semua orang yang ditakdir masuk surga dimudahkan semua wajahnya oleh Allah.
Jadi tidak ada orang itu tua renta yang masuk surga. Semuanya itu wajahnya muda. Kayak usia 20 tahun, ada usia ya 30, ada usia 25. Yang laki maupun perempuan semuanya muda, semuanya ganteng, semuanya cantik. Jadi tidak ada yang tua renta kayak ibu. Ibu semisal masuk surga, besok pasti muda lagi, tidak kayak sekarang. Itu maksudnya gitu. Guyanannya Kanjeng Nabi itu jujur. Itu diantara contohnya. Luar biasa Nabi menghibur umatnya itu ono-ono ae. Tapi memang beneran hak apa yang diomongkan Nabi itu hak. Tidak berucap layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yukha. Jadi apa yang diucapkan Nabi tidak didasari hawa nafsu, dorongan hawa nafsu, kesenangan nafsu, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut, hadisnya belum kelar. Jadi la tumari akhoka, jangan kau bermusuhan dengan saudaramu, wala tumazihu, jangan kau guyoni saudaramu, sendragura dengan saudaramu, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu, janganlah engkau gampang janji. Gara-gara engkau sering janji, janjimu jambu, janji busuk, engkau mengingkari janjimu. Hukum menepati janji sebagaimana dikutip dalam kitab Adhkarun Nawawi. Imam Syarafuddin An-Nawawi menyebutkan hukum menepati janji itu ulama khilaf. Ada yang bilang hukum menepati janji itu wajib. Ada yang bilang hukum menepati janji itu sunat. Tergantung kita mau ikut pendapat yang mana. Yang jelas orang yang ingkar janji itu melanggar pesannya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan terlalu banyak janji. Besok bisa ngaji ke sini, insya Allah. Saya ngaji, insya Allah besok. Belum saya tanyai sudah janji duluan. Besok saya ngaji Ustaz, insya Allah saya ngaji datang ke sini. Itu ternyata besok nak ngaji, ingkar janji kan berarti ya. Mending gini. Makanya ketika kita janji itu diembeli insya Allah. Khawatir nanti kita akan punya kesibukan yang memungkinkan kita tidak bisa hadir ke majelis itu. Jadi kalau bilang insya Allah, kalau bisa ya cocok ucapan mulut dengan ucapan hati sama. Jangan sampai dibuat main-mainan. Jangan sampai la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, sebagaimana di surat Kahfi. Jangan kau berucap sesuatu, sesungguhnya aku besok akan mengerjakan ini, kecuali bila mana Allah berkehendak. Itu maksudnya gini, janganlah engkau berucap insya Allah kecuali hatimu sama dengan isinya mulut. Taquluna bi alsinatikum ma laisa fi afwahim ma laisa fi qulubikum. Engkau kalau berucap pakai mulutmu ternyata tidak cocok dengan isi hatimu, marah orang munafik. Berarti apa yang diucapkan mulut, kalau sudah bilang kayak gini, contohnya saya ngomong gini, besok bisa ngaji Mat, besok bisa ngaji Mat, insya Allah Ustadz. Tapi hatinya Ahmad bilang tidak bisa. Identiknya orang ucapin insya Allah berarti apa? Mengiyakan apa menidakkan? Umumnya jawaban jujur sebenarnya itu insya Allah berarti iya bisa hadir. Tapi kalau hati bilang tidak, tapi mulut insya Allah, berarti dia munafik, tidak jujur, mempermainkan ayat Quran. Berarti termasuk fatukhlifah, ingkar janji. Jadi jangan dibuat mainan insya Allah. Jadi gini, ketika kita ngucapin insya Allah diembel-embeli iya insya Allah saya usahakan hadir. Semisal besok, tapi hati bilang iya juga. Mulut bilang iya insya Allah saya usahakan hadir. Tapi hati bilang iya saya usahakan hadir. Tapi semisal besok tidak bisa hadir, berarti kita tidak ingkar janji. Karena kehendak Allah lain, kita tidak ditakdir hadir. Tapi kalau mulut bilang iya insya Allah hadir, tapi hati saya tidak bisa kayaknya. Itu berarti tidak jujur, munafik gitu. Jadi belajar
menyamakan, menyeragamkan omongan mulut dengan hatinya. Belajar biar nak mempermainkan ayat Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah al-ayah. Jadi di antara tanda-tandanya orang munafik sebagaimana di depan itu, kalau sudah ayatul munafik itu kan salasun 3. Idza wa'ada akhlafa, kalau sudah janji dia tidak nepati. Idza tumina khona, kalau sudah diberi amanat dia khianat. Idza qala kadzaba, kalau dia sudah berucap pasti dustanya, pasti bohongnya. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika ngomong pasti bohongnya. Kalau sudah janji pasti tidak ditepati, pasti ingkar janjinya. Kalau sudah diamanati, diberi tanggung jawab, diberi amanat, titip-titip, diamanati, pasti dia berkhianat. Titipannya malah dikorupsi. Malah dijual, dititipi uang, ternyata uangnya dibuat bisnis selalu hilang habis, dibawa kabur. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia ngomong pasti bohongnya, ketika dia janji pasti ingkar janjinya, ketika dia itu diberi amanat pasti dia mengkhianati amanat atau tanggung jawab yang diberikan. Dikasih amanat, diberi titipan atau diberi jabatan, tiba-tiba dia korupsi, berarti dia khianat. Dititipi amanat oleh Allah, dipercayai dijadikan presiden, ternyata dia korupsi. Diamanati oleh masyarakat jadi kepala desa, ternyata dia korupsi. Itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Idza tumina khona. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, semua orang yang hidup sekampung, sekota, senegara dengan kita dijauhkan dari 3 sifat orang munafik itu. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis berikutnya riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ngendika sinten Abu Sa'id Al-Khudri qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani utawi rong tingkah la yajtami'ani iku ora bisa dadi kumpul apa khoslatan fi mukminin ing dalam siji wong mukmin. Nyatane siji al-bukhlu medhit, nomor 2 wasuul khuluqi lan eleke pekerti. Akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadi dhafun. Ada 2 perangai. Ada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada 2 pekerti, ada 2 tingkah, ada 2 perkara, ada 2 kelakuan, ada 2 keadaan, ada 2 sifat. Yang 2 sifat ini tidak pernah berkumpul dalam jiwa raganya orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada cahaya iman terhadap rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada semua kitabnya, iman kepada takdir jelek dan takdir baiknya. Orang yang di dalam hatinya ada cahaya rukun iman yang 6, berarti dia tidak akan punya 2 sifat ini. Yang pertama, sifat yang tidak pantas dimiliki oleh orang yang beriman. Yang pertama adalah al-bukhlu, pelit, kikir, bakhil, kikir, cereket, medit, silite ireng. Al-bukhlu, medit, pelit. Hari enggak masuk ini. Kalau silite ireng masuk. Al-bukhlu, pelit, kikir. Bakhil sifatnya hati yang tercela. Karena orang itu tidak bisa menilai orang ini dermawan apa enggak, ini pelit apa enggak, karena sifatnya hati, tidak nampak di zahir, tidak nampak di kasat mata. Jadi kita tidak bisa menilai orang ini pelit apa enggak, ini dermawan. Tapi dengan keadaan itu bisa dinilai, orang ini loman, dermawan, suka memberi,
suka derma. Berarti orang yang tidak pelit. Pelit sampai dia jarang sodako, sampai dia lupa zakat. Punya sawah-sawahnya tidak pernah disakati kalau panen. Padahal sudah nyampe 1 nisab. Punya bisnis, punya dagangan, meskipun dagang buah, dagang cilok, dagang chicken ya. 1 tahun itu wajib zakat. Kalau tidak zakat besok ya semua harta benda yang dia peliti itu akan dijadikan ular oleh Allah yang menyiksa orangnya sendiri. La tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan kau kira orang yang pelit itu baik, bahkan jelek bagi dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah di surat Ali Imran. Akan Allah kalungkan harta benda dia kelak di hari kiamat, akan Allah kalungkan. Tapi tidak hanya sekedar dikalungkan, semua harta benda yang lupa disakati itu akan dijadikan ular oleh Allah, dikalungkan ke orangnya sendiri dan menggigit orangnya sendiri, nyiksa orangnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama, sifat yang tidak pantas dimiliki oleh orang yang beriman. Ada 2. Yang pertama pelit. Dengan kita sodako berarti dosa kita luntur. Kalau sudah luntur dosanya, dihapus kesalahannya, derajatnya diangkat menjadi kekasih Allah. Makanya orang yang sudah terlanjur mati yang diandai-andai pertama adalah sodako. Ini sering saya ulang-ulangi. La in akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Kalau seandainya aku ditunda matinya sebentar aja, kesempatan 1 menit, 5 menit, amal pertama yang aku lakukan adalah sodako. Karena dengan sodako daf'ul bala, dapat terangkat balaknya, luntur dosa-dosanya. Sodako yang paling baik, yang paling afdol itu adalah di waktu pagi. Bakir bisodako, fa innal bala yanzil qoblal bukur. Berpagi-pagilah kalau sodako yang pagi-pagi, meskipun hanya sebutir kurma, meskipun hanya sebutir permen, meskipun hanya 1 buah apel, 1 buah anggur. Karena balak yang Allah kirimkan ke bumi, yang Allah turunkan ke bumi, Allah turunkan sebelum datangnya waktu pagi, sebelum datangnya waktu subuh. Jadi kalau kita pagi-pagi sudah sodako, balak yang turun sebelum subuh ini akan terurungkan, diangkat kembali ke atas langit. Kita terselamatkan. Wakina syarroma qadait. Kita terjaga dari takdir jeleknya Allah. Semisal kita termasuk golongan orang yang ditakdir dapat balak itu, gara-gara kita sodako pagi akhirnya urung, diangkat ke langit lagi balaknya. Terus sodako yang paling besar pahalanya itu kalau di Sawi itu manzil korobah. Orang yang paling utama kita sodakoi, orang yang ada ikatan kerabat dengan kita. Yang pertama, orang tua kita, mertua kita, anak istri kita, paman bebek kita, sepupu kita, kakak adik kita, saudara kandung kita, saudara seayah, saudara seibu, saudara tunggal ayah tunggal ibu. Itu dzil qarabah. Sodako yang paling besar adalah sodako kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, yang ada hubungan famili dengan kita. Itu pertama. Karena apa? Dengan kita sodako kepada orang lain yang bukan famili, yang bukan kerabat kita, kita hanya dapat pahala sodako. Tapi ketika kita sodako kepada orang yang ada hubungan kerabat, di samping kita dapat pahala sodako, kita juga dapat pahala silaturahim. Dapat pahala sodako plus pahala silaturahim. Makanya sesukses apapun orang yang bisnis jaya, tapi kalau nyia-nyiakan kerabat, biasanya dia suatu saat akan terpuruk, bangkrut. Karena apa? Dia sudah memutus tali silaturahim. Kalau sudah lupa ke saudara, kalau ke orang lain, kalau ke karyawan sendiri ya,
dia loman, tapi kalau ke keponakan medit pelit itu biasanya terburuk, kualat keluarga. Karena apa? Karena sudah tidak menjalankan pesannya Nabi. Man ahabba wa ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah. Hadis muttafaq alaih, riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, barang siapa yang senang ajal kematiannya ditunda, kalau pingin punya rizki yang barokah, umur yang barokah, pingin rizki kaya, pingin umur panjang, maka rajinlah silaturahim. Di antara cara kita dapat pahala silaturahim adalah dengan kita sedekah kepada orang yang ada hubungan famili dengan kita. Tuh. Yang kedua, sedekah yang paling besar pahalanya ketika kita berikan kepada manistaddat bihi hajatuh, orang yang sangat butuh kepada uang kita, orang yang sangat butuh kepada makanan kita, orang yang sangat butuh kita sedekahi. Sedekah kepada orang yang kaya ya dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala yang kita beri, yang kita dapat ketika kita sedekah kepada fakir miskin. Apalagi kerabat kita ini mempunyai dua status, status kerabat, status fakir. Itu tambah besar lagi pahalanya. Sudah saudara dan dia fakir, butuh, ya besar. Kalau kita sering membahagiakan hati orang lain, hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Itu pasti. Ketika kita sering membuat sedih hati orang lain, hidup kita ya bakal sedih terus. Jadi gitu kesimpulannya. Sedekah yang paling besar adalah ketika kita berikan kepada kerabat kita sekaligus statusnya juga fakir, butuh kepada sedekah kita, bantuan kita. Senangnya bukan main itu. Tanpa perlu kita minta doa, dia otomatis pasti mendoakan kita. Alhamdulillah saya dapat rezeki, matur suwun, mudah-mudahan rezekinya jenengan lancar. Itu doanya fakir miskin mustajab ini. Doanya orang yang asalnya sedih kemudian dibikin bahagia hatinya, itu mustajab. Tembus langsung ke langit 7. Bisnis kamu meskipun sepele, jualan rongsokan misalnya, pasti suksesnya. Pasti suksesnya gara-gara sering didoakan oleh fakir miskin. Yang kedua, orang yang sifat yang tidak layak dimiliki orang beriman. Yang pertama apa tadi? Pelit, kikir. Yang kedua adalah su'il khuluq, jelek akhlaknya. Akhlak ini, budi pekerti ini yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yaitu tempatnya di dalam hati, itu namanya khuluq. Ketika tempatnya bisa kita lihat oleh mata kita, bisa dikasat oleh indera kita, namanya adab. Kayak cara ngomongnya sopan santun, lemah lembut, etikanya, kalau lewat di depan orang permisi, pamit dulu, nyun sewu dulu, itu namanya adab. Yang bisa kelihatan mata itu namanya adab. Yang tidak bisa, kelakuan baik tapi tidak bisa dilihat oleh mata kita, tempatnya ada di dalam hati, itu namanya khuluq, budi pekerti. Orang yang akhlaknya baik berarti yang mempunyai sifat baik hati, kayak dermawan, sabar, syukur. Orang yang sangat jelek akhlaknya adalah orang yang sering menyakiti hati orang lain, nyakiti hati orang lain, membuat sedih orang lain. Itu namanya su'il khuluq. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, semua orang yang kumpul di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita, dijauhkan dari Allah mempunyai sifat bukhul, bakhil, pelit, dan sifat su'il khuluq, jeleknya budi pekerti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang satu hadis lagi ya. Baca 3 hadis saja.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mustabani maqala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil madlumu akhrajahu Muslimun. Al mustabani utawi wong loro kang saling pisuan, ma ing ucapan kola kang ngendika kang ucap sapa al mustabban fa'alal badi'i moko iku melarat ing atasi wong kang ngawiti misui iku ing atasi ikut melarat ing atasi wong kang ngawiti misui. Tidak ada pulpennya. Ini keluar tadi. High-tech. Ini makna saya ada yang salah. High-tech. Linking songkok. Nah, ing ucapan kola kang ucap sapa al mustabani fa'alal badi'i moko iku melarat ing atasi wong kang ngawiti pisuan. Malam ya tadi ing dalam selagine lam ya tadi orang ngelewati wates al madlumu sapa wong kang den aniaya, sapa wong kang den dolimi. Akhrajahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Diceritakan dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semua umatnya, al-mustabbani maqala, orang yang ucapannya saling misui, saling mencaci maki, saling ngeledek, saling menghina antara satu dengan yang lain, maka yang dosa siapa? Fa'alal badi'i, itu dosanya bagi orang yang memulai mencaci, yang mulai dulu nyaci, yang mulai dulu nyacat. Malam ya'tadil madlum, kapan? Ketika orang yang dizalimi, ketika orang yang dicaci itu tidak melampaui batas. Kayak sampean dicaci sama temannya, dipisui semisal, dipisui terus sampean balas pisuan, balas misui dia, asalkan pisuannya sama. Tapi kalau pisuannya tidak sama, maka yang dosa adalah orang yang memulai dulu. Tapi kalau pisuannya tidak sama, yang balas ini melebihkan dari cacian orang pertama itu, melebihi. Orangnya misui hanya A, dia misui AB misalnya, dilebihkan pisuannya, caci makinya lebih parah dari yang diberikan oleh orang pertama. Kalau seperti itu gimana? Maka yang dosa yang melebihkan ini, malam ya'tadil madlum, selagi orang yang dipisui, selagi orang yang didolimi, orang pertama yang dipisui itu tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas, dia yang dapat adab Allah, yang dosa, kayak gitu. Itu maksudnya. Jadi intinya, kesimpulannya, kita hukumnya boleh ketika kita dicaci maki oleh teman kita itu menghina orang tua kita, kita boleh membalas menghina orang tua dia, asalkan hinaannya sama. Tapi kalau ditambah-tambahi, maka kita yang dosa, yang balas. Terus yang paling benar gimana? Yang paling benar kita tidak balas, kita dicaci ya diam aja. Falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, maka dia harus bisa memuliakan tetangga dan harus bisa memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya ada di sekitar kita. 40 rumah di sebelah timur, 40 rumah di sebelah selatan, 40 rumah di sebelah utara, 40 rumah di sebelah barat, itu namanya jar, itu namanya tetangga. Kalau ada tetangga masuk ke rumah kita, itu namanya dhaif, tamu. Jadi tamu itu tidak harus orang yang hidupnya di luar kota. Dhaif itu tidak harus, tamu itu tidak harus orang yang hidupnya di luar kampung kita. Ketika tetangga kita namu ke rumah kita, namanya dhaif. Adab kita kepada tetangga dan tamu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berucaplah dengan bahasa yang sopan, yang baik, yang tidak menyakiti hatinya. Kalau tidak bisa berucap seperti itu, ya diem mulutnya kalau ingin selamat. Man somata naja, barang siapa yang diem pasti selamat. Selamat dari apa? Dari nyakiti hati orang yang diucapi. Meskipun aslinya hukumnya boleh, semisal kita balas cacian, tapi yang paling baik itu diem, nggak balas, biar Allah sendiri yang balas. Makanya Nabi ketika Nabi didolimi, dicaci maki, malah beliau membalasnya dengan doa baik. Dilempari batu, dicaci maki, dihina, Nabi doanya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena doanya orang yang didolimi itu mustajab. Jadi mumpung kita doanya mustajab, ya manfaatkan doa baik biar hatinya orang itu sadar. Akhirnya kayak Abu Jahal nggak masuk Islam, tapi anaknya Ikrimah ditakdir masuk Islam. Kayak Walid bin Mughirah tidak ditakdir masuk Islam, tapi anaknya jadi pejuang Islam, Khalid bin Walid. Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi anaknya Abu Lahab 3 masuk Islam. Mu'tab, Utbah, dan Darrah atau Durrah ditakdir masuk Islam. Itu berkat doa baiknya Nabi. Doa hidayah itu doa baik, bukan doa jelek. Doaul madlum mustajab itu arahannya ke doa baik, mendoakan baik, bukan doakan jelek. Kalau doakan jelek, orang yang kita doakan itu bisa nuntut doa jelek kita. Sebagaimana di kitab Hidayatul Hidayah, misal kita didolimi oleh orang, lalu kita doakan, mandar nak selamat, mandar kecelakaan kamu, semoga kamu kecelakaan karena musibah. Ternyata setelah keluar kena musibah beneran, di dunia skornya 1-1. Kita didolimi, orang itu dosa. Terus setelah itu orang itu kita dolimi pakai doa kita. Lalu orangnya terkena musibah, skornya 1-1 guys. Sudah imbas di dunia, tidak bisa nuntut di akhirat. Besok orang yang kecelakaan itu bisa nuntut di akhirat. Nuntut apa? Doa jelek kita. Karena sesama orang Islam tidak boleh doakan jelek. Tetap kita doakan baik. Doakan hidayah, dapat petunjuk, hatinya sadar. Karena ajaran yang paling benar ajaran cinta damai, bukan ajaran pemicu keributan. Jadi tidak usah ikut-ikut yang di media sosial keributan antara si A si B ya gitu. Itu cuma apa istilahnya ya, konten kan. Tidak usah ikut-ikutan. Orang yang baik itu innamal mu'minuna ikhwatun. Tugas kita ketika teman kita cekcok, fa aslihu, kita damaikan. Kalau kita tidak bisa mendamaikan, langsung mendamaikan pakai doa. Mudah-mudahan Allah merukunkan mereka berdua karena agamanya sama-sama Islamnya. Dan orang-orang lain tidak meniru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia sampai akhirat. Ala diniyat wa ala kunyatun sholih wa ala kulli man salafi sholih. Biya Nabil Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.